Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi Bu Hani. Terima kasih untuk hari ini, untuk waktunya juga. Kita akan mengadakan sesi observasi. Ini saya mau mengadakan supervisi ke Bu Hani. Kita akan berdiskusi bersama untuk merencanakan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk kita mengadakan praobservasi ini, Bu Hani? Ya, Bu, selamat pagi. Karena ini kebetulan kelas saya itu baru pelajaran olahraga, jadi saya dengan Ibu bisa melakukan praobservasi, Bu. Sebelumnya ini ya, untuk membahas strategi dan kegiatan, saya ingin memahami dulu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan ke anak-anak dan yang ingin Ibu capai. Menurut Ibu, apa tujuan utama pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, Bu? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti yaitu agar siswa dapat memahami bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsi dari tumbuhan, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau boleh saya perdalam sedikit, ini apa kompetensi spesifik yang ingin dicapai oleh siswa? Terus bagaimana Ibu memastikan tujuan itu terukur dan output seperti apa yang menunjukkan bahwa siswa sudah mencapai tujuan tersebut? Gini, Bu, tujuan terkhusus saya yaitu saya ingin siswa itu mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan serta fungsi tumbuhan itu dari bagian bawah sampai bagian atas, yaitu akar sampai nanti di bagian bunga buahnya. Kemudian rencana saya nanti akan mengukurnya dengan melalui lembar kerja itu baik secara mandiri maupun kelompok, Ibu. Saya nanti rencana saya saat pembelajarannya seperti itu. Untuk tujuan tersebut sudah cukup jelas. Bagaimana menurut Ibu, apakah tujuan itu sudah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa di kelas yang Ibu ampu? Menurut saya itu sudah sesuai, Bu. Karena sebelumnya saya itu sudah mempelajari dan murid saya itu sudah mempelajari tentang kebutuhan makhluk hidup, dan di sini nanti saya juga akan menggunakan RPP model diferensiasi, Bu. Jadi nanti itu akan sesuai dengan kebutuhan murid saya di kelas. Baik, saya setuju dengan pendapat Ibu. Juga melihat tujuan ini relevan dengan capaian pembelajaran. Jika boleh saya tambahkan, mungkin kita bisa mempertajam tujuan yang akan Ibu sampaikan ke anak-anak agar lebih spesifik dan teratur. Misalnya siswa dapat menyebutkan minimal 3 tumbuhan dan menunjukkan fungsinya dengan benar melalui kegiatan pengamatan. Bagaimana menurut Ibu? Iya, saya setuju, Bu. Kemarin saya kok belum terfikirkan, saya bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kelas saya ya. Ini kebetulan dapat masukan dari Bu Kepala. Saya setuju sekali. Nanti selain saya nanti menampilkan konten, anak-anak praktek produk, itu berarti saya bisa mengajak anak untuk keluar halaman. Kebetulan kan di taman itu banyak sekali tumbuhan. Nanti biar anak itu bisa belajar di luar, Bu, sesuai usulan panjenengan. Sekarang setelah tujuan semakin jelas, kira-kira strategi apa yang ingin Ibu gunakan agar tujuan tersebut dapat tercapai, Bu? Seperti usulan tadi Ibu yang disampaikan sebelumnya, saya nanti akan melakukan pengamatan langsung. Murid-murid saya akan saya bawa keluar untuk mengamati tanaman itu, sehingga nanti dapat menemukan ya, Bu, ini namanya akar, ini daun. Kemudian nanti itu setelah itu akan ada mereka saya bentuk kelompok, Bu. Saya kelompoknya di sini nanti tidak asal
urut nomor, tidak, tapi nanti saya akan memakai metode START itu, di mana nanti ada siswa yang pandai, sedang, dan kemampuannya agak rendah, seperti itu, Bu. Bagus sekali Bu Ani untuk idenya. Saya pikir itu sangat mendukung tujuan yang kita tetapkan. Terima kasih atas diskusinya. Saya senang kita bisa menyusun tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Nanti saat observasi saya akan fokus melihat bagaimana tujuan tersebut ditransformasikan dalam kegiatan pembelajaran. Apakah ada hal lain yang yang ingin Ibu diskusikan lagi? Untuk ini cukup, Bu. Saya sudah mengerti dan terima kasih atas masukan-masukan dari Bu Kepala nih. Cukup itu saja, Ibu. Terima kasih Bu Ani. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi pasca observasi ini ya Bu Ani. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas, Bu? Bu, saya setelah jenengan observasi itu ya di hati ada rasa plong gitu. Kemarin kan kepikiran dan saya merasa cukup puas dengan pembelajaran tadi, tapi memang masih ada beberapa yang perlu dan masih bisa untuk ditingkatkan kembali, Bu. Begitu, bagus sekali Bu Ani. Dan keseluruhan proses tadi menurut Ibu, bagian mana yang paling berhasil dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Ya, menurut saya tadi dari waktu anak mengamati di luar juga anak sudah antusias dan sudah tertata. Kemudian waktu kegiatan di kelompok juga anak bersemangat, tetapi memang masih ada 1-2 anak yang perlu bimbingan lagi, Bu. Karena masih ada beberapa murid saya itu yang kurang aktif begitu, Bu. Ya Bu, saya tadi juga melihat itu. Apalagi yang menurut Ibu yang berjalan sesuai rencana yang Ibu inginkan? Yang tadi sesuai yang saya inginkan itu waktu mandiri di luar, Ibu, itu anak-anak sudah mencari tanaman-tanaman yang menurut mereka itu mereka tertarik, kemudian sudah mengamatinya, kemudian mencatatnya. Di saat kerja kelompok pun sudah aktif, saling membantu, kolaborasi antar temannya itu sudah bagus ya. Seperti yang saya ungkapkan tadi, Bu, memang masih ada beberapa murid itu yang memang harus ada pendampingan, seperti itu, Bu. Baik, mari kita kembali ke tujuan pembelajaran ya Bu, Ya. yang telah kita sepakati saat pra-observasi, yaitu agar siswa dapat menyebutkan minimal 3 bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya. Menurut Ibu, seberapa jauh tujuan itu bisa tercapai? Kalau dari saya yang saya amati dan saya lihat itu sudah 80%, Bu, keberhasilan murid ini dalam mengamati, mengerjakan, dan hasilnya baik secara pribadi maupun kelompoknya itu mereka sudah bisa menyebutkan bagian dan fungsinya itu sekitar 80%-an lebih, Bu. Saya mengapresiasi sekali cara Ibu memberikan pertanyaan saat pengamatan itu juga. Itu sangat membantu siswa menemukan sendiri informasi yang dibutuhkan. Saya juga melihat itu, Bu Ani. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi situasi pada saat pembelajaran berikutnya, Bu? Iya, Bu, saya akan membuat aturan kelompok yang lebih jelas. Karena saya tadi memang saya akui saya belum membuat aturan kelompok itu, Bu. Saya hanya membuat kesepakatan kelas yang saya tempel itu, tapi untuk aturan saat anak-anak kerja kelompok itu saya belum membuatnya. Nanti saya akan membuat
aturan kelompok itu, kemudian saya juga akan membagi peran-peran setiap anak sehingga mereka memiliki tanggung jawabnya saat mereka bekerja kelompok seperti itu, Bu. Ya, itu ide yang sangat bagus Bu Hani. Saya menambahkan Ibu sedikit, bagaimana kalau kita juga menempatkan siswa yang sering pasif di kelompok yang lebih aktif, agar mereka itu juga bisa membantu, bisa biar temannya itu juga yang pasif tadi menjadi aktif, seperti itu Bu. Oke, terima kasih idenya lagi Bu. Nanti akan saya coba di pembelajaran berikutnya ya, akan saya rolling lagi. Sebenarnya saya juga sudah berusaha ya membaginya. Ternyata saya itu murid Gito itu kalau satu kelompok dengan Budi itu memang tidak bisa fokus. Jadi nanti di pembelajaran berikutnya saat aja kerja kelompok saya akan merolling anak-anak tadi yang sibuk sendiri atau kurang konsentrasi itu Ibu. Baik, berarti itu perbaikan kita sepakati dua hal Ibu ya. Untuk pertama membuat aturan dan peran kerja kelompok yang lebih jelas. Yang kedua, menata ulang komposisi kelompok agar lebih seimbang. Apakah Ibu setuju itu? Saya setuju Bu. Terima kasih Bu Hani untuk pertemuan kita kali ini, atas keterbukaan dan refleksi Ibu hari ini setelah kita melakukan observasi. Pembelajaran tadi sudah berjalan sangat baik dan saya yakin dengan langkah perbaikan ini hasilnya akan lebih optimal. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tanyakan atau Ibu diskusikan lagi dengan saya? Saya sedikit menyampaikan Ibu, kan gini, anak-anak sekarang itu kan kadang sering rame, kemudian saya menerangkannya, kadang suara saya itu juga agak serak. Saya nanti kalau itu bisa dianggarkan ya Bu, di Arkas nanti dibelikan mikrofon kecil di sini itu, sehingga saya itu kalau siang sudah capek itu nggak perlu suaranya kenceng gitu, nanti sudah itu ya Bu. Kalau kebetulan nanti bisa dianggarkan, tapi kalau tidak nanti saya beli sendiri Bu. Iya, insya Allah Bu Hani untuk anggaran tahun depan ya Bu Hani. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin Bu Hani mau ada kegiatan selanjutnya, saya persilahkan Bu Hani. Iya Bu, terima kasih. Nanti saya mau mengerjakan itu Bu, nilai anak tadi yang sudah dikerjakan itu, saya mau masukkan sambil menunggu absen 3:30 Bu. Terima kasih ya Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.